Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob. Dan alhamdulillah wa syukurillah kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taala kita hitung ya kenikmatan yang dimulai dari kita bangun pagi ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian punya kesempatan untuk bisa ngaji pagi dan alhamdulillah bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Dan insya Allah di pagi kembali melanjutkan sebuah tema penting tentang Asmaul Husna, su'ian tentang memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita semua dan bagaimana disabdakan oleh Nabi kita SAW bahwa sebaik-baiklah ya. Kita ini tidak ada yang tidak bersalah, tapi sebaiknya kita yang bersalah ini adalah kata Nabi SAW adalah orang-orang yang mau bertobat. Dan mudah-mudahan inilah yang selalu Allah Subhanahu wa taala dengan salah satunya melafalkan istighfar sebanyak mungkin, karena istighfarlah yang uh, itu banyak manfaat faedahnya yang beristighfar. Dan di pagi ini kita akan melanjutkan sebuah tema rangkaian tentang bahwa Allah itu maha pemberi tobat, pemberi ampun. Pagi ini kita akan membahas tentang bahwa Allah itu pemberi tobat atau tawwab itu ya. Dan ini sebuah tema penting sebagaimana yang selalu ditekankan oleh Sadodi, memahami Asmaul Husna ini salah satu tujuan kita bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana relasi atau kaitannya Asmaul Husna ini dalam kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kullu bi khair. Alhamdulillah. Nah, terasa saja sudah sepakan juga nih kita kemarin baru saja teringat kita ngebahas tentang afu innallaha afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, dan sudah apa namanya hari-hari terus berganti dan sampai bahwa Allah itu pemberi Iya, maha pengampun insya ya, Allah, bahwa Allah ini maha pengampun. insya Allah ini hari ini adalah pembahasan dari 4 rangkaian Al-Ghafur, Al-Ghafur, Al-Afu, At-Tawwab. Insya Allah bagian pelengkap. Baik Ustaz, tafadhol masykur Ustaz.
Rupanya masih. Nah, silakan Ustaz. Tadi ada krisis sedikit ya. Baik. Eh, Dia aneh putus-putus ya. Ini sinyal aneh yang jelek kayaknya. Baik, Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam nahmaduhu wa Warahmatullahi nasta'inuhu wa wabarakatuh. nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat yang baik dimanapun berada, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang tergabung dalam kajian Zoom ini dan juga yang menyaksikan tayangan videonya dimanapun berada, semoga Allah SWT kumpulkan kita dalam syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Baik, tanpa berpanjang kalam, kita membahas tentang At-Tawwab. At-Tawwab yakni Maha Penerima Taubat. Sehingga ketika kita membahas tentang At-Tawwab, ini adalah bayangkan kita berada di bagian yang setiap kesalahan kita pasti diampuni. Tadi Ustadz Khalis menyampaikan sebuah hadis yang muktabar, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'un at-tawwabun. Setiap manusia pasti punya kesalahan, dan sebaik-baik orang yang punya kesalahan dia bertobat. Itu sebaik-baik orang yang punya kesalahan. Jadi sadar betul bahwa tanpa Allah kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Nah, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, ini Allah sangat senang kepada hambanya yang senantiasa bertobat kepadanya dari kemaksiatan yang telah dilakukan. Dan hal ini sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini satu di antara sekian banyak ayat yang Allah SWT nyatakan bahwa Allah itu senang atau mencintai orang-orang yang bertobat. Dan banyak ayat yang menyatakan bahwa innallaha tawwabur rahim, ya, tawwabul ghafur, dan seterusnya. Nah, maka dalam sebuah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman bahwa ya Bani Adam, innaka ma da'autani, ya, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap kepadaku, ya, warajautani, maka ghafartu laka ala ma kana fika, maka pasti aku akan ampuni dosamu tanpa aku pedulikan. Ya. Dikatakan wala ubali ya banu Adam, ya, wahai anak Adam, dikatakan oleh Allah SWT, lau balagat dzunubik, meskipun dosamu membumbung, ya, ananas sama, ya, membumbung tinggi sampai ke langit, tentu dikatakan tsumma astaghfaru, maka aku akan ampuni, ya. Ghafartu lak
wala ubali. Ya bani Adam, dikatakan oleh Allah SWT, wahai anak Adam, dikatakan bahwa innaka lau tabatani biqarabi ard, ya, sepenuh bumi dosanya, maka dikatakan biqarabi ard khataya, kesalahanmu sepenuh bumi, summa, dikatakan di situ kemudian, ya, lakitani, ya, la yusriku bi, dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, syai'an, maka dikatakan la taituka biqarabiha maghfirah. Jadi diampuni sepenuh bumi itu pula selama tidak melakukan kesyirikan. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maha hebat Allah Subhanahu wa taala untuk urusan yang mengampuni. Kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu mudah mengampuni, menerima taubat, bahkan menghapuskan dosa? Karena Allah Maha Besar. Ya, dalam sebuah kajian kitab Hayatul Hayawan, Ustadz Hendro Setianto di Imah Noong di Lembang, beliau 15 tahun di Bosha, dan beliau adalah S2 astronom dari ITB. Beliau menceritakan bahwa kenapa Allah SWT begitu mudah mengampuni hambanya, karena Allah Maha Besar. Kita ini nggak ada apa-apanya, and we are nothing. Gitu. Jadi mau kesalahan, mau dosa sebanyak apapun, selama kita tidak menjadikan tandingan Allah SWT, ya, maka bahkan nanti di hadis yang lain dikatakan orang berulang-ulang bikin salah, ya, selama ujungnya adalah taubat, maka berbuatlah semaumu, karena engkau sesungguhnya akan diampuni selama ujungnya adalah pertobatan. Jadi kalau kita adalah orang yang lalai, kemudian udah apa istilahnya, kapok sambel, ya, bikin salah tobat, bikin salah tobat, bikin salah tobat, bikin salah tobat, bolak-balik begitu, bikin salah tobat, bikin salah tobat, bikin salah tobat. Selama ujung akhir adalah tobat, maka nggak ada masalah. Allah SWT Maha Pengampun, Maha menerima tobat. Dan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah SWT menyatakan bertobatlah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadi alladzi astarafu. Jadi orang-orang atau hamba-hamba yang melampaui batas, ya, ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri, ya, la taqadanatu min rahmatillah, maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah sesungguhnya akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini sudah kita bahas di bab Ghafur, ya. Nah, ayat ini menurut Ibnu Katsir dinyatakan bahwa ayat mulia ini berisi seruan kepada setiap orang yang berbuat maksiat, baik kekafiran dan lainnya, untuk segera bertobat kepada Allah. Dan ayat ini mengabarkan bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa bagi siapa saja yang ingin bertobat dari dosa-dosa tersebut. Meskipun dosanya teramat banyak, bagaikan buih di lautan bahkan. Ya. Maka salah satu cara yang paling gampang untuk menghapus itu semua, Rasulullah SAW mengabarkan hadis Muslim dari Abu Hurairah, perbanyak membaca subhanallah wa bihamdihi. Sehari itu 100 kali. Bukan pagi sore, ya, tapi sekali, bisa pagi bisa sore. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. 100 kali. Maka Allah SWT akan menghapuskan dosa-dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Ini dia yang saya bilang tadi. Ya. Tuntaskan dengan pertobatan. Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa, lalu dia tahu bahwa dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Beramallah sesukamu, sungguh engkau telah diampuni. Ini saya potong dari hadis panjang tentang orang-orang yang mengulang-ulang dosanya dan selalu
berujung atau berakhir pada pertobatan. Maka Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan beramal sesukamu adalah selama engkau berbuat dosa lalu bertobat, maka pasti Allah akan mengampunimu. Dan Imam Nawawi menyatakan bahwa seandainya seseorang berulang kali melakukan dosa hingga 100 kali, 1000 kali atau lebih, maka dia bertobat setiap kali dia berbuat dosa, pasti Allah akan menerima tobatnya setiap kali dia bertobat. Maka dosa-dosanya akan gugur seandainya dia bertobat dengan sekali tobat saja. Setelah ia melakukan semua dosa tadi, maka tobatnya pun sah. Maka berbesar hatilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk jadi muslim yang punya mekanisme at-tawwab. Maka apapun kesalahan kita selama ini seperti yang kita pahami selama ini, dan Allah itu maha menerima taubat kita. Mari kita lihat 4 kondisi atau 4 golongan orang-orang yang ketika melakukan kesalahan, tetapi saking rahmannya Allah, saking besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka 4 golongan ini bahkan tidak perlu meminta ampun kepada Allah, Allah sudah ampuni. Apa itu? Ini mesti diingat-ingat ya. 4 hal yang Allah maafu kepada setiap kita. Ya, kalau perlu di rumah diulang tuh. 4 hal yang Allah maafu pada 4 golongan. Yang pertama, dia tidak tahu sampai kepada pengetahuannya. Kalau sudah tahu ya jangan diulang. Kalau sudah tahu ya jangan dibikin lagi dosanya. Ya, orang yang tidak tahu sampai tahu. Oh nggak tahu kok. Jadi kalau ada orang di antara kita yang masih belum mau pakai kaos kaki, buang sampah jam 9 malam masih belum juga pakai kaos kaki atau bahkan pakai kerudung gitu ya. Karena sudah malam pasti nggak ada orang dianggapnya. Ya. Masih banyak orang yang kemudian memampangkan wajahnya di profil picture, di baik di Zoom, di PP, di WA dan seterusnya, ya para wanita. Ya. Maka kalau nggak tahu ya, tapi kalau udah tahu maka jangan. Kemudian yang kedua, yang tidak ingat. Kalau pertama tidak tahu, yang kedua tidak ingat, lupa. Wong lali wani mati kalau orang Jawa bilang. Ya, namanya lupa. Dan bahkan lupa ini, ya kita misalnya lupa wudhu tapi beranggapan masih ada wudhu. Ya, lupa bahwa sudah berhadas, tapi kemudian eh, kita tetap sholat tanpa berwudhu lagi. Maka sholatnya sah. Gitu. Karena lupa. Luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, yang tidak sadar. Tidak sadar itu bisa dalam keadaan koma, bisa dalam keadaan terdesak, bisa dalam keadaan refleks, bisa dalam keadaan dia pingsan, ya, tidak sadar. Sampai kepada sadar. Gitu. Contoh misal, ada seseorang di bandara, dia beli roti, gitu ya, kemudian dia beli paket, maka kemudian dia duduk di eh, sebuah kursi tunggu, kemudian melihat orang lain, melihat roti itu enak aja gitu, diambil aja gitu. Diambil sambil senyum, kemudian dia makan. Ini orang konyol nih. Kok dia nggak minta izin sama sekali ya sama saya? Terus sampai ngelirik itu sambil dipikirin orang, perasaan kalau dia apa tampilannya kayaknya terpelajar gitu. Tapi kalau nggak punya sopan santun sama sekali. Begitu lihat, ngambil dua lagi. Terus langsung, apaan sih? Akhirnya dia ambil tuh. Diambil dia ikut makan. Gitu. Bisa habis sama dia, emang gue yang kelaparan kalau malah sambil ngerutu dalam hati itu. Begitu dia eh, selesai kan itu 4 gitu ya, satu box itu satu paket itu. Maka kemudian yang satu ditawarin malah sama si eh, perempuan ini,
Maksudnya bahasa tubuhnya adalah mau satu lagi, gitu. Ya diambil sama dia, padahal masih megang satu, gitu. Diambil sama dia, gitu. Udah beberes, tiba-tiba dung ting dung ting, gitu ya. Panggilan kepada penumpang, bla 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 segala macam ini itu. Oke. Dia langsung angkat tasnya. Begitu angkat tasnya, baru dia lihat paket yang punya dia ada di samping tasnya itu, ketutupan pandangannya dari dia. Langsung astagfirullahaladzim. Ini gimana ceritanya ini? Itu perempuan udah dituduh dengan berbagai macam negatif thinking dia gitu. Oh, itu tensin banget itu. Itu langsung. Nah, maka apakah berdosa orang yang seperti itu karena tidak ada kesengajaan, karena tidak ketidaksadaran, maka kemudian menjadi nggak masalah gitu. Maka dia berusaha cari itu perempuan, Mbak, Mbak, maaf, saya tadi ngambil punya Mbak, yang punya saya masih utuh. Ini dua, Mbak. Enggak, saya udah cukup kok dua tadi cuma buat ganjil. Tapi karena yang paket itu saya butuh cuma dua aja, nggak apa-apa kok Pak. Aduh, maaf, mohon maaf. Ini memalukan sekali, apalagi duduknya berdampingan lagi. Itu kacau. Jadi dibolehkan ya. Jadi yang ketiga adalah tidak sadar. Yang keempat, tidak berakal. Ya, tidak berakal. Tidak berakal itu bukan berarti orang gila, gitu. Tapi anak-anak yang memayis, yang belum akil, maka itu juga bagian dari eh, yang kemudian eh, dimaafu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, sahabat MKI dimanapun berada, calon penghuni surga semuanya, coba diingat-ingat lagi yang empat tadi, ya, tanpa melihat catatan, mestinya harus dipahami bahwa mudahlah memberikan maafu kepada orang yang pertama tidak tahu, yang kedua tidak ingat, yang ketiga tidak sadar, dan yang keempat tidak berakal, ya, atau dalam konteks memayis atau orang-orang yang masuk rehab rumah sakit jiwa yang kemudian sudah berhasil eh, mengembalikan akalnya. Hal itu disemprot aja, yang atas yang dua row, yang kiri kanan yang bawah aja, semprot aja, diisi dulu baru dipompa. Apa itu? Taib. Nah, mari kita lihat dalam surah At-Tahrim, ya, ini At-Tahrim ya, surat 66 dan At-Tahrim, kecepatan ngetiknya. Saya koreksi sekalian deh. Tahrim. Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, taubat yang bener-beneran taubat, bukan tomat ya. Kalau tomat kan sekali-kali taubat ya kadang kumat gitu. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa mana tobat yang tulus, taubatan nasuha ini sebagaimana para ulama adalah ada empat. Dia hindari dosanya, dia sesali dosanya, bertekad untuk tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Lalu jika dosanya tersebut berkait dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikan atau mengembalikan apa yang dia lakukan. Ya. Entah itu utang, entah itu ngambil tanpa izin, entah itu apapun. Ya, maka harus diminta ridho ikhlasnya. Kemudian ketika dia memohon eh, ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia melakukan kesalahannya kepada Allah. Jadi kepada manusia kalau eh, haknya dikembalikan, maka kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia berdosanya sama Allah. Berdosa sama Allah itu apa? Lalai sholat, nggak mau baca Quran, nggak mau sodako, nggak mau zikir pagi petang, dan seterusnya. Ya. Nah, kelalaian-kelalaian ini kata Rasulullah SAW dalam persoalan zikir ba'da duha, kita bisa lihat nanti betapa Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita untuk berbanyak istighfar.
Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya, itu dikerjakan 100 kali, 100 kali. Yang satu dari Bukhari, yang satu dari Al-Baihaqi. Kita bisa dalam aplikasi apa doanya atau nanti di bahasan Muslim yang lain, kita akan bahas itu juga. Kemudian tobat yang ikhlas, menyesali dosa yang telah dilakukan ini sehingga dia tidak ingin mengulanginya kembali. Sebagaimana dikatakan oleh Malik bin Dinar, menangisi dosa-dosa itu akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana angin mengeringkan daun yang basah. Maka Umar, Ali, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa tobat itu menyesal. Ya. Maka tidak terus-menerus dalam berbuat dosa. Ya. Maksudnya apabila dia melakukan keharaman, maka ia segera tinggalkan, dan apabila meninggalkan sesuatu yang wajib, maka ia kembali menunaikannya. Yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadinya nggak ngaji jadi ngaji, yang tadinya profile picture-nya masih wajahnya gitu ya, para wanita nih, ya, ganti dengan bunga kah, dengan pemandangan kah, dengan tulisan, kaligrafi atau hiasan apapun gitu ya. Maka ketika dia meninggalkan sesuatu yang wajib, dia kembali menunaikan. Dan jika berkaitan dengan hak manusia, segera tunaikan, segera minta maaf. Minta ikhlas ridhonya. Karena kalau kita berurusan dengan Allah SWT jauh lebih mudah ketika kita berurusan sama manusia. Kalau kita meminta maaf kepada Allah SWT dengan astagfirullah, atau minta ampun kepada Allah dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi firli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya. Maka ini bagian yang kemudian gampang, kalau Allah pasti mengampuni. Ya. Tapi kalau sama manusia, wah ini agak repot ini. Maka mohon betul ikhlas ridhonya. Saya pernah menyampaikan bahwa ada seorang pemuda yang masih berada di atas, pemuda surga yang masih berjalan di atas muka bumi. Itu Rasulullah SAW sampaikan bahwa orang ini adalah orang yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah SWT atas orang-orang lain. Berarti jiwanya pemaaf. Gitu ya. Yang ini membuat kita menjadi paham bahwa ternyata mengampuni atau memaafkan kesalahan orang lain itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat surat 3 ayat 134. Tapi itu penjelasan tentang 133. Jadi nyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang 134-nya alladzina yunfikuna fi syarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ketika kita sedekahnya kapan saja, waktu sempit, waktu lapang, ya. Maka kemudian ketika mudah mengelola emosi, kemudian mengendalikan diri, dan kemudian mudah memaafkan kesalahan orang lain, ya. Maka Allah sayang, Allah senang, Allah cinta sama orang yang suka melakukan perbuatan baik. Ya. Dan di 135-nya, masih di surat 3, Allah SWT menyatakan bahwa walladzina idza fa'alu fahishata aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru dzunubihim alaih. Dan orang-orang yang kemudian ketika dia melakukan kesalahan, dia langsung minta maaf ketika ingat Allah, langsung minta ampun kepada Allah. Nah, itu betul-betul tobat yang ikhlas. Begitu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah datang kepada Rasulullah SAW bahwa beliau minta kepada Rasulullah SAW, alimni doaan doa bihi fi shalah. Ya, ajarkan aku satu doa yang bisa aku panjatkan saat salat. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau, qal ya, Allahumma inni dalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta
faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Boleh di capture, boleh dicatat, boleh disebarkan, boleh dihafalkan sebagai amalan, silahkan. Ya. Allahumma inni dhalamtu nafsi ya zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wahai Allah, sungguh aku telah mendolimi diriku sendiri dengan kedoliman yang banyak. Sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan satu pengampunan yang datang dari sisimu dan rahmati aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Ya, ini yang diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq yang langsung dijawab oleh Rasulullah SAW. Kemudian jangan diulang sebelum terlambat. Kenapa? Karena bertekad untuk tidak mengulangi dosa ini di masa akan datang. Kalau seorang masih bertekad untuk mengulanginya, maka pertanda dia tidak benci kepada maksiatnya. Dia pecinta maksiat. Jangan sampai kemudian kata Rasulullah SAW, kita akan diwafatkan bersama dengan apa yang kita cinta. Na'udzubillahi min dzalik, semua na'udzubillah, ada orang yang wafat di perut pelacur. Ada orang yang wafat dalam keadaan bermaksiat. Ada orang yang kemudian mati dalam keadaan aksi maksiatnya. Maka tobat ini dilakukan pada waktu diterimanya tobat, yaitu sebelum datang ajal atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Kalau dilakukan setelah itu, maka tobat tersebut tidak lagi diterima. Seperti Firaun yang ketika sudah tenggelam di air bahnya yang dibentang oleh Nabi Musa, Allah SWT padukan lagi dinding air itu, maka kemudian dia mengatakan, aku beriman kepada Rabbi Musa wa Harun. Sudah terlambat. Kalau ajal sudah ditenggorokan, maka tobat tidak lagi diterima. Tapi niatnya sudah benar. Bahkan beberapa ulama menyatakan ketika itu malaikat maut langsung menyegerakan mencabut. Jangan sampai Allah SWT kemudian mengampuni dia. Saking bejatnya itu orang. Gitu. Nah, sahabat MKI dimanapun berada, ada bagian yang kita sebut sebagai sholat taubat. Hadisnya banyak ulama menyatakan hadis ini dhaif, tetapi kandungan ayat ya sudah mendukung disyariatkannya sholat taubat. Ya. Ini ijma ulama mujtahid al-arba'. Ya, 4 mazhab menyatakan bahwa nggak apa-apa sholat taubat ini dilakukan. Dikatakan bahwa ma min abadin ya yudhnibu ya dunuban, tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian dia uh, tohur ya sumaya qiyam ya 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 qamu fayusalli, kemudian dia berdiri dan mendirikan ya rakaatani, 2 rakaat ya summa yastaghfiru, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya yastaghfirullah, maka illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan mengampuninya. Kemudian beliau membaca ayat yang, dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri yang tadi, yang surat 3 ayat 135 tadi, maka mereka ingat akan Allah dan memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya sedangkan mereka mengetahui. Ya, surat 3 ayat 135 yang tadi. Syekh Albani menyatakan dari At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, ini hadisnya sahih. Meskipun beberapa ulama mendhaifkan hadis ini. Tapi sekali lagi, kandungan ayat yang dimaksud tadi sudah mendukung disyariatkan sholat taubat. Bagaimana kaifiahnya Ustaz? Sholat taubat itu sama seperti yang namanya sholat sunnah biasa. Dia berdiri tanpa diniatkan apapun, pokoknya dia sholat, setelahnya minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
dengan apa yang kita pahami ini jadi bagian yang uh, seluruhnya menjadi bagian yang insya Allah uh, masuk ke dalam pertobatan yang Allah SWT berikan kepada kita. Baik, karena sebagian besar bahasan kita ini sudah dibahas di tiga apa namanya, di tiga bahasan sebelumnya, gitu. Maka ini menjadi bagian yang kita harus pahami sebagai sebuah pemahaman yang menyeluruh, insya Allah. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis. Mudah-mudahan ini jadi bagian yang membuat kita menjadi penuh pemahaman kita. Sekali lagi membahas tentang bagian yang Allah SWT berikan lebar kepada kita. Ada Al-Ghaffar, ada Al-Ghafur, ada Al-Afu, ada At-Tawwab. Maka ini menjadi bagian yang seharusnya setiap kita menjadi orang yang senantiasa mampu menyegerakan pertobatan. Karena sesungguhnya ciri orang yang bertakwa adalah dia menyegerakan pertobatan. Gitu. Jadi seperti di surat 3 ayat 133 tadi. Wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum. Ya, kepada ampunan yang datang dari Tuhan. Wa jannah, ya, dan surganya. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Ya, yang diperuntukkan orang-orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu cirinya adalah salah satunya adalah dia banyak atau menyegerakan istighfar apapun kondisinya. Tapi bukan istighfar dalam pengertian kecepatan, ketinggian, kekencangan, ya. Kalau kecepatan itu latah namanya. Astagfirullahaladzim, gitu. Itu latah. Atau kemarahan, astagfirullahaladzim, gitu. Itu marah. Atau yang lebih tinggi lagi, astagfirullahaladzim. Itu jangan ya begitu. Jadi 3 istighfar yang sebaiknya dihindari. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Halis. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi bersama dengan Bapak Ibu. Tafadhal mashkur. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Waalaikumsalam, Ustaz. Barakallah. Ini tema yang sangat penting ya, karena kita semakin menyadarkan kita untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena eh, kita memang orang-orang yang pasti bersalah karena ini adalah manusia ya, insan ya. Tapi sebaik-baiknya manusia itulah orang yang selalu bertobat. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, silakan ada yang ingin sharing, yang ingin berbagi atau bertanya juga silakan, menambahkan juga silakan. Bagaimana ini saat memposisikan antara eh, punya keyakinan bahwa Allah Maha Pemberi Tobat dengan eh, kan ada juga mungkin orang yang jadi mengentengkan dosa gitu ya, dengan Ya, keyakinan itu akan Allah Maha Penerima Tobat. Kemudian eh, menggampangkan berbuat dosa ya. Dan ini disebutkan juga dalam sabda Nabi kan ketika kita berdosa, maka dalam hati kita itu ada setitik apa namanya hitam ya, noktah. noda hitam. Ya, Ketika kita terus melakukan dosa kemudian tidak bagian diampuni, banyak noktahnya. pertobatan, maka itu akan melebar gitu ya, Ya, titik hitam itu menjadi kemudian menutupi hati kita. ya. Jadi bagaimana saat antara menyeimbangkan antara keyakinan terhadap rahmat Allah, terhadap ampunan Allah dengan tadi berbuat Baik, dosa. baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulullah SAW menyatakan inna likulli syai'in syafara. Sungguh pada segala sesuatu itu ada pembersihnya, ada sikatnya. Wa syaqala fi qulubikum at-tawwabun. Gitu. Itu salah satunya dikatakan inna syaqala fi qulubikum ya zikrullah. Pakai ini saya. Pakai ini saya. 6 ini. Nah, Iya. setiap kita maka setiap kita ketika tahu bahwa uh,
setiap kita dianugerahi oleh Allah SWT untuk terus mengingat kepada Allah, maka itu sesungguhnya sebuah nikmat yang luar biasa. Banyak orang yang kemudian tidak mampu menghadirkan hatinya untuk berhubungan dengan Allah SWT. Itu bagian yang sebetulnya mengerikan sekali kalau sampai orang nggak dapat koneksi kepada Allah SWT. Gitu. Bahkan Allah nggak terikat sama sekali gitu. Makanya kalau ada kejadian seperti misalnya dia eh, lagi banyak utang, terus dia berusaha untuk berangkat jual roti, gitu. Roti roti, tapi sambil sambil mikir utang gimana bayarnya nih, sebel banget deh. Padahal dia paling benci sama orang yang berhutang itu. Gimana caranya? Nggak apa-apa nak, bikin aja, nggak apa-apa bikin aja. Terus begitu kecelakaan, bukan istighfar yang dia lafazkan, udah diingetin sama orang-orang, Pak nyebut, Pak nyebut, Pak nyebut, Pak. Ada nanas, ada tawar, ada roti gambang, ada malah rotinya yang disebut. Gitu. Bukan begitu, maksudnya nyebut itu ya nyebut, bukan nyebut dagangannya, nyebutnya nyebut Allah gitu, astagfirullah, astagfirullah gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak diberi nikmat untuk berzikir kepada Allah. Ada orang yang apa namanya, diputuskan koneksinya bersama Allah SWT, dan itu mengerikan sekali. Kalau kita masih mampu untuk bertobat, masih mampu beristighfar, masih rajin mengerjakan itu, oh itu Masya Allah, luar biasa. Jadi eh, berzikir itu adalah bagian yang kemudian akan berkonsekuensi menghapuskan dosa kita. Seperti tadi, subhanallah wa bihamdihi, ya 100 kali, maka akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sama seperti ketika kita membaca doa zikir pagi petang. Gitu. Doa zikir pagi petang itu juga begitu. Ya. Dikatakan bahwa barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mi'ata marrah, 100 kali, ya. Eh, maka yang terjadi, Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Maka itu bagian yang kemudian kasih saya. Jadi ketika kita tahu bahwa ada mekanisme sholat taubat, maka segerakan pada setiap kondisinya. Gitu. Wallahu a'lam. So, jadi zikir itu memang akan menghapus noktah-noktah yang tadi menutupi hati kita itu. Begitu kurang lebih, Ustaz Khalis. Baik, nih ada pertanyaan di chat dari Ibu Baik, Yola ya. ya. Tayola, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktunya sholat sunat taubat itu apakah harus di waktu malam? Enggak harus. Kapanpun kita mengerjakan satu dosa, kemudian astagfirullahaladzim, kalau nggak diampuni, kalau nggak buru-buru nih, bahaya nih. Maka segerakan sholat taubatnya. Kapan saja. Gitu. Nggak usah nunggu malam. Iya kalau sampai umurnya sampai ke malam. Kalau enggak, repot urusan. Gitu. Begitu Syukran. ya, Tayola ya. Ya, syukran. Afwan. Silakan Bu Sri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jogja Pak udah mulai Ustadz, hujan, Bu? sudah Pak, udah beberapa hari ini Alhamdulillah. hujan, Udah udah adem. dingin. Ya, ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya Bagus ada pundi, dua Bu. Oke. pertanyaan Pak Ustadz. Monggo satu-satu aja. Satu, doa yang Allahumma zolamtu nafsi itu pada Ya, sholat dibacanya kapan? baik. Nah, waktunya itu satu. Pertanyaan kedua, sebetulnya ada nggak sih dosa jariah gitu? Jadi misalnya orang melakukan sesuatu yang dicontoh orang, dia sudah bertobat tapi masih dilakukan oleh orang yang mengikutinya, itu kita kebagian juga nggak dengan dosa itu? Demikian Pak Baik. Ustaz, mohon Baik. kiranya. Baik. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Tadi yang pertama apa ya? Yang Allahumma wah, zalamtu nafsi dibacanya. Bacanya kapan gitu ya? Ya, betul. Boleh ada dua tempat doa di dalam sholat, yaitu pada saat kita sujud
dan pada saat kita sebelum salam. Oh iya. Jadi setiap sujud ini semua sujud ya, tidak harus sujud terakhir, semua sujud, Iya, semua iya. sujud. Jadi misalnya ada 4 sujud dalam sholat subuh, maka dibagi. Sujud pertama buat keluarga misalnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Itu setelah baca Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli ya, atau baca Subhana rabbiyal a'la gitu. Jadi lengkapi dulu doa sujudnya baru kemudian minta. Gitu. Boleh Iya. dibaca Allahumma dalam nafsi yang tadi. Nah, kemudian di rakaat yang pertama, di sujud yang kedua, misalnya bacakan buat orang tua kita. Ya. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara, boleh. Kemudian yang ketiga, di rakaat yang kedua, sujud yang pertama itu kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma izzil Islam wal muslimin, Allahumma ansurna ikhwanina muslimin wal mujahidin fi Gaza, fi Palestina, wa fi kulli makan misalnya. Yang keempat, setelah baca doa sujudnya, di rakaat yang kedua, sujud yang terakhir, kita doakan yang tadi. Allahumma dalam nafsi, bla bla bla, dan seterusnya. Gitu. Nah, pada saat kita sebelum selesai salat, kan kita disunahkan untuk baca yang doa perlindungan 4 ya. Iya. Allahumma inna a'udzubika min Dajjal. adzabil kubri wa min adzabil jahannam wa min mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kemudian baru baca yang Allahumma dzalamtu nafsi tadi sebelum salam. Dibolehkan. Oh iya. Baik. Baik, Pak Yang Ustaz. kedua, apa tadi ya? Dosa jariah itu, Pak Oh, Ustaz. baik, dosa jariah. Lihat surat yang keempat ayat yang ke-85. Siapa 4. saja, ya 4 ayat 85. Siapa saja teman-teman yang masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar, ya silakan dibuka. Karena membaca Al-Quran itu satu hurufnya 10 kebaikan. Kalau ada yang nggak mau baca Quran, nih ada masalah apa sama Allah? Terlalu 4, sibuk kan kita. 485. 85. An-Nisa 85 ya. Nah, Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. nah kan, jadi jelas ya Ya, ya, ya. bahwa ada pahala jariah, ada dosa jariah. Bisa. Maka jangan ngajarin sesuatu yang nggak bagus. Para maling itu biasanya berasal dari copet-copet yang kuliah di penjara. Copet keluar dari maling, jadi maling. Begitu maling masuk, jadi garong. Garong keluar dari penjara, itu jadi rampok. Mereka, oh nggak gitu, gini caranya. Oh nggak, wah itu makin canggih dia, makin masuk penjara, makin levelnya makin itu kayak upscale gitu. Ya. Jadi kalau kita ngajarin kepada saudara-saudara kita atau memberikan bantuan kepada adik, kita udah tahu nih anak-anak ini senang main slot gitu ya. Terus kita support terus gitu. Enggak, jangan gitu. Ini enggak boleh buat dipakai support buat apa? Buat main slot ya, enggak boleh buat judi ya, enggak boleh buat apa gitu. Saya kadang-kadang bercandanya sama apa? Kalau saya kasih hadiah ke orang-orang soleh itu, saya bilang bercandanya gini. Ini mohon diterima, mudah-mudahan manfaat buat yang butuhin. Jangan dipakai buat mabuk, jangan dipakai buat ngerokok, jangan dipakai buat main perempuan. Ketawa dia, Ustadz ini bisa aja. Udah pasti yang dikontak ini orang soleh gitu, nggak mungkin lah dia nggak. Satu kali dia balikin ke saya begitu saya dikasih kafalah sama beliau, Ustadz, mudah-mudahan dimanfaat buat Ustadz. Mudah-mudahan nggak dipakai buat ngerokok, nggak dipakai buat minum, nggak dipakai buat main perempuan. Saya ketawa ketika itu. Jadi ada amanah yang kemudian kita berikan kepada orang. Boleh nggak dengan cara seperti itu? Boleh. Sehingga ketika dia membelanjakan pada kondisi yang
dilarang tadi, ini kan peruntukannya bukan buat itu, berarti saya nggak amanah gitu kan. Itu menjadi semacam semacam kontrol diri gitu. Gitu Bu Sri, mohon maaf. Wallahu a'lam. Tapi bagaimana Pak Ustadz, kita misalnya sudah bertaubat, tapi keburukan itu masih dilakukan terus oleh orang lain, itu kita memperoleh dosanya juga enggak dari apa yang kita sudah ajarkan ke mereka Iya, misalnya gitu. iya. Penuhi dengan amalan-amalan sunnah. Karena Oh, Rasulullah iya. SAW dalam sebuah hadis menyatakan bahwa awwalu ma yuhasabu fi abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling awal dihisab oleh Allah SWT pada seorang hamba di hari kiamat nanti adalah salat. Faedah Hmm. salahat sairu amali, faedah fasadat sairu amali. Kalau bagus salatnya bagus semua eh, bagian amalnya, kalau buruk buruk semua amalannya. Maka kemudian kita perlu melihat bahwa kelangsungan hadis itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah SWT akan melihat orang melakukan begitu banyak dosa, kemudian dihitung tidak langsung Allah SWT dengan kejam langsung azab dia sesuai dengan amalnya. Enggak. Allah SWT selalu mendahulukan rahmatnya ketimbang azabnya. Maka Allah SWT meminta kepada para malaikat, coba cari. Mungkin ada sholat-sholat sunnahnya dia kerjakan. Maka dicari tuh sholat sunnahnya. Ada di mana? Ada tahajud, ada di duha, ada di rawatib, ada di ini, itu, apa segala macam, dan seterusnya. Setiap kali ke masjid dia sholat. Setiap kali azan dia sholat. Setiap kali wudhu dia sholat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, maka itu yang akan kemudian menjamin dia yang oleh para ulama dikatakan bahwa maka kerjakan salat-salat sunnahmu untuk menambal sulam salat-salat wajibnya yang kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang buruk karena mungkin nggak khusyuk, mungkin nggak tumakninah, mungkin nggak apa dan segala macam dan seterusnya. Begitu pula dengan haji, ya, lengkapi dengan umrohnya. Begitu juga dengan zakat, lengkapi dengan infak sodakohnya. Begitu juga dengan saum wajib, penuhi juga dengan saum-saum sunnahnya. Begitu kurang lebih, Bu Sri. Oh iya, iya. Jadi keburukan yang kita lakukan ditutup dengan kebaikan-kebaikan yang lebih Betul, banyak itu ya Pak Ustadz ya. betul, insya Allah. Iya, insya Allah ya. Jazakumullah khair Pak Wakadzalik Ustadz. barakallah. Yang lain monggo, silakan. Silakan yang lain. Jadi ngeri sekali saja kalau dosa jariah ini ya. Kalau Uh, kemudian kita tidak menambahnya Na'udzubillah dengan min amal dzalik. soleh. Betul, betul. Eh, Waduh, saya ada kalau orang ingat itu ya terinspirasi berbuat Allah. jahat karena kita, subhanallah ya. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Ya Rob. Silakan Kadang-kadang ada yang kadang-kadang ngeri ya kalau ngelihat aduh masalah kita begitu hancur, begitu rusak gitu. Jangan sampai apa yang kita kerjakan itu kemudian diikuti oleh orang dan kemudian itu masih menjadi dosa jariah kita. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Karena ayat tadi sangat jelas, ayat 485 itu. ayat Surat, berapa saat saya tuliskan? surat Bapak? 4 ayat 85. Surah An-Nisa 85. Naudzubillah minasyaitonir rajim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan. Barang siapa memberikan bantuan, memberi syafaat kepada perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan bagian daripada pahalanya. Begitu juga sebaliknya. Dan hebatnya Allah itu, kalau kita bicara at-tawwab, bagian yang kemudian menjadi sangat luar biasa tatkala kita uh, menyadari bahwa Allah SWT itu at-tawwab, maka dari mulai niat saja. Ketika kita niat melakukan perbuatan baik, ya, itu dicatat. Begitu kita mengamalkan niat baik kita, sudah dapat 2 kebaikan. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang keburukan, kita niat buruk, ya. Kemudian itu dihukuminya ada 6. Ya. Ketika dia berniat buruk, mau melakukan keburukan, kemudian dia batalkan, maka dia dapat 1 kebaikan. Kalau dia kerjakan niat itu, maka dia hanya mendapat 1 catatan kebaikan. Karena niat saja tidak dicatat. Gitu.
Kalau dia mengerjakan, ya, tapi terhalang, maka dia mendapat dosanya 1. Udah mau niat nih, tapi terhalang, gitu. Tapi ketika dia mengerjakan, niatnya buruk, ya, tidak terhalang, dan dia tetap kerjakan, gitu ya, maka dia menjadi kejahatannya diganti atau diganjar oleh Allah SWT dengan 1 keburukan. Ini rahmannya Allah. Jadi kalau kita mengerjakan kebaikan dihitungnya lebih banyak, gitu. Tapi kalau melakukan keburukan kita dihitungnya lebih sedikit. Masya Allah. Mbak Nike Jumba, orang Parahyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, minta nomor WA. Oh, boleh. Boleh banget. Most everybody welcome kok. Ya, biasanya di akhir slide saya senantiasa pampangkan ya. Kalau belum gabung di Monggo. MKI bisa Ustaz ya. Di MKI ada Iya, Ustaz di MKI juga ada bisa nomor saya. gabung di Majelis Qur'an Indonesia di WAG-nya. Banyak Ustaz dan juga hadir di sana. Ada Ustaz Dodi, ada Tuan Ya, Guru, ada ya, Ustaz Sahal ya. Insya Allah bisa komunikasi intens dalam grup dan kita insya insya Allah. Allah mendapatkan manfaatnya ya. Baik, ada yang ingin disampaikan lagi silakan. Ingin ditanyakan, ingin sharing gitu ya. Dan ini dari rangkaian 4 ini memang sangat penting saya memahami satu persatu ya. Nah, Karena jiddan dengan sahih. keyakinan pemahaman yang utuh inilah kita kemudian memacu kita untuk tadi sering berzikir, tadi ya ada zikir-zikir yang tadi diajarkan oleh itu. Ya, Tadi jangan ya. pernah kita membuli diri sendiri. Hmm. Ya, emang aku ini pendosa, emang susah aku ini dari dulu emang ini itu dirutukin diri sendiri, merutukin nasib diri sendiri, itu nggak boleh. Itu namanya tayasu bi rauhillah. Gitu. Itu namanya berputus asa dari rahmat Allah. Dan berputus asa dari rahmat Allah itu cuma kerjaan orang kafir. Lihat bagaimana pasukan Israel ketika dipergokin sama Hamas. Halo, bubar bukan ditembak. Bubar. Bukan ditembak malah ngacir kalang kabut mereka. Loh, kok bisa gitu. Dan kalau memang niatnya perang ya, halo ya, tembak aja gitu kan. Kalau kita kayak main di PUBG atau kita main, ya emang suasananya memang suasana perang, itu cuma ditegur doang, halo sama Al-Qasam. Bubar kacor-kacir. Lah memang nggak punya niat perang, nggak punya mental perang. Ini hebatnya kita itu, Al-Qasam dari Hamas itu dari Palestina mencari kematian gitu. Sedangkan mereka ketakutan mati gitu. Sampai ada yang stres, sampai ada yang bebancian segala macam, kacau itu. Kesian melihat mereka itu. Tapi sombongnya minta ampun. Iya. Dan memang Baik. disebutkan juga dalam Al-Quran Ustaz ya, kalau mereka Ya, itu sahih. sebenarnya lemah gitu ya. Ya, dari surat 2 ayat 47 misalnya, surat 2 ayat, oh banyak banget itu kalau mau diperhatiin. Saya juga masih punya utang sama Teh Ria nih. Ada pemaparan yang agak panjang. Kenapa Yahudi itu diusir? Kenapa? Loh, di Al-Fatihah aja jelas-jelas Allah SWT menyatakan ghairil maghdub ala waladdallin. Jadi ada bicara tentang Yahudi Nasrani itu dimurkai sama Allah gitu. Dan orang-orang Nasrani disesatkan oleh Allah. Nanti insya Allah setelah ini saya coba untuk bantu Teh Ria untuk jawab itu, kemarin belum sempat. Baik, insya Baik, Allah. Kita Ustaz. bahas khusus tentang Yahudi berarti ya, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Baik, ya Mayan Alafu, anak ada acara, jadi anak harus meninggalkan Zoom terlebih dahulu karena anak mesti hadirkan kecintaan kita untuk saudara-saudara kita juga di Palestina, yang insya Allah kita akan masuk ke dalam sebuah pemahaman ya yang terbaik gitu. Kita sama-sama mohon kepada Allah SWT untuk saudara-saudara kita di Palestina
Allahumma firil jamil muslimin wal muslimat wal Amin. mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Gaza, fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma akhil kafarata wal musyrikin. Allahumma damril yahuda wal Israel wa syattid syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ansur ala mujahidin ad-da'ana wa ad-da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa nastaghfiru wa nastahdika wa nu'minu bik wa natawakkal 'alaik wa nuthni 'alaika al-khaira kullahu nashkuru wa nafkuru wa nakhlau wa natraku wa yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid nari rahmatak wa nakhsha adabak inna adabakal jidda wal bikufar muhla. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat MKI dimanapun berada, mudah-mudahan bagian dari doa-doa kita ini akan Allah ijabah, dan kemudian tidak perlu kasihan terhadap mereka karena mereka menghadapi syahid yang begitu mudah. Kita yang harus kasihan sama diri kita sendiri. Setiap kali disebut ayat nggak mau segera cari, disebut Al-Quran nggak mau segera menunaikan bacaan-bacaan kita. Nah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita hidayah untuk terus menggali ilmu syar'i, dan kemudian Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang istiqomah ila ajal. Amin Allahumma amin. Amin amin Allah wa yakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi bisabil haq akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Anda langsung mohon izin live. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukurillah. Dan tadi ada ajakan juga dari Ustaz Selo ya, untuk mewakafkan status kita nih soal Gaza ini. Silakan, ada di grup juga video ya untuk status, dan ini sebagai sebuah bukti kepedulian kita terhadap apa yang sudah terjadi di Gaza. Dan kita selalu mendoakan ya, kalau di para ulama juga mensyariatkan untuk qunut nazilah ya, untuk mendoakan mereka yang ada di Gaza, para mujahidin, orang lemah yang jadi korban dari kekejaman Israel gitu ya, Zionis Israel. Dan mudah-mudahan kalau tadi Ustadz bilang kita harus mendoakan mereka, tapi juga jangan terlalu kasihan. Justru mesti kita kasihan terhadap kita sendiri. Bukan berarti tidak kasihan itu kita tidak membela, dalam artian menunjukkan kepedulian, kemudian mewakafkan atau mendonasikan harta kita untuk mereka gitu ya. Justru kita sebagai wujud bahwa saudara muslim ini adalah bagian dari kita, maka mari kita tunjukkan kepedulian kita dengan berbagai macam cara ya. Doa, harta kita, kemudian sekarang di media sosial kan juga salah satu dengan mengirimkan status kita ke berbagai orang, ke para netizen, itu juga menjadi satu wujud untuk mengajak orang lain sama-sama peduli terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, jangan lupa di pagi ini kita isi juga dengan, selain kajian ilmu, juga dengan sedekah ya, infak fisabilillah yang memang biasa kita rutinkan untuk Majelis Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk memajukan dakwah kita di MKI, dan insya Allah ini adalah sebuah jalan dakwah juga, jalan jihad juga untuk dalam rangka jihad ilmu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita keluarkan untuk jihad ini menjadi amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ganti dengan ganti yang terbaik. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة